Jadi kalau Anda tanya saya, Bu Rita, apakah hukum Taurat itu masih berlaku apa enggak? Saya mengajukan Efesus 2 ayat 15 bahwa hukum Taurat itu sudah batal. Apakah seorang Judaism masa gini itu masih diwajibkan membayar persepuluhan? Mereka juga nggak bisa kok membayar persepuluhan. Kenapa? Alasannya simpel. Karena ketiadaan bait Allah. Dan yang ngomong ini adalah seorang rabi. Beliau adalah sahabat saya, namanya Rabi Yaakov Baruk. Kita ambil contoh salah satu lah ya, persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pak Rabi? Suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan Karena? yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Dan seandainya hari ini orang-orang Kristen memberikan persepuluhan, ya nggak apa-apa. Kita anggap itu sebagai persembahan khusus karena kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Dalam gereja seringkali kita terjebak dengan masalah perpuluhan atau persepuluhan. Ini menjadi problem bagi saya, mungkin saudara yang berbeda-berbeda gereja ya. Apakah Anda dari golongan Protestan, Katolik, atau karismatik, kemudian yang lainnya. Persepuluhan ini kadangkala dalam satu gereja itu menjadi sangat wajib, dan banyak ayat-ayat Alkitab dalam perjanjian lama digunakan, misalnya contoh Meleaki digunakan untuk dikenakan kepada jemaatnya, dan mereka katakan bahwa dasar untuk memberikan persepuluhan adalah Alkitab seperti ini. Dan bagi kita sebagai orang awam, saya dan saudara tentunya, Anda harus benar-benar bijak mencari titik temu yang paling pas. Untuk itu Anda jangan sampai bingung ya, sehingga Anda terjebak pada pusaran terkait dengan persepuluhan atau persembahan khusus. Saya akan menyampaikan buat Anda paparan yang sungguh luar biasa dan dapat mengubahkan mindset Anda terkait dengan perpuluhan. Saya akan menyampaikan video dari Ibu Dr. Rita Wahyu yang sungguh luar biasa. Tuhan telah memberkati beliau dengan pengajarannya. Semoga banyak yang Anda dapatkan terkait dengan esensi pemberian perpuluhan. Dan saya sudah menonton, melihat, dan Anda jangan sampai merasa bersalah terhadap tindakan tidak atau memberikan perpuluhan itu. Semoga video ini dapat memberikan Anda pencerahan yang lebih baik. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama belajar satu topik relevansi persepuluhan dan persembahan buah sulung di gereja masa kini. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kita bersama-sama belajar relevansi persepuluhan dan persembahan buah sulung di gereja masa kini. Hukum Taurat itu perlu diketahui bukan cuma 10, biasanya kita banyak salah kaprah menganggap hukum Taurat itu cuma 10. Padahal hukum Taurat itu ada 613 perintah. Jadi ada perintah yang susah, ada perintah yang gampang, ada perintah yang mendatangkan income termasuk persepuluhan dan buah sulung. Jadi kalau ada 613 perintah, maka seorang Israel jika mereka mengemban hukum Taurat, mereka harus melakukan secara sempurna 613 perintah. Kalau ada satu saja salah, dia akan bersalah kepada semuanya. Yakobus 2 ayat 10 menuliskan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saya sebenarnya tidak
mempermasalahkan jika ada hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat itu masih berlaku, ya boleh. Tapi kalau menganggap hukum Taurat itu berlaku, semuanya harus tahu bahwa hukum Taurat ada 613. Kalau Anda melakukan 612 kurang 1, dia bersalah kepada seluruhnya. Kalau dia melakukan 611 kurang 2, dia juga bersalah kepada seluruhnya. Melaksanakan hukum Taurat harus secara sempurna, seluruhnya 613 perintah ini yang harus dipahami ya. Jadi kalau ada pendeta berani berkhotbah bahwa hukum Taurat masih berlaku, ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi harus diketahui bahwa hukum Taurat ada 613 diperinci dan harus dilaksanakan secara sempurna. Kalau Anda ingin tahu apa saja 613 hukum Taurat itu, Anda bisa membuka situs laman Sarapan Pagi yang saya tulis di situ. Ada banyak sekali artikel-artikel yang ditulis di sana, termasuk rincian dari 613 hukum Taurat. Nanti Anda ketik di situ, nanti Anda ketemu 613 mitzvot. Mitzvot itu perintah. Kalau kita membaca Efesus 2 ayat 15, itu merupakan satu midrash. Apa sih midrash itu? Midrash adalah penjelasan dari hukum Taurat. Karena Paulus adalah seorang rabi, maka saya menyebutnya Rabi Saul. Dan dia menulis dalam Efesus 2 ayat 15, dia menyatakan ada abolisi. Apa itu abolisi? Abolisi itu pembatalan. Pembatalan terhadap apa? Pembatalan terhadap hukum Taurat. Nah, mungkin banyak di antara kita itu nggak kebayang, mana mungkin hukum Taurat itu bisa dianggap batal. Nggak mungkin itu. Mungkinkah hukum Taurat itu batal? Nah, kalau kita mempercayai Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, bahwa dia yang membuat hukum itu sendiri, nah kalau yang membuat hukum, bisakah dia membatalkannya? Bisa nggak? Bisa. Misalnya kalau di Indonesia itu badan legislatif itu adalah DPR. DPR bisa memproduksi suatu undang-undang, DPR juga bisa membatalkan suatu undang-undang. Kalau Allah, sang empunya langit dan bumi, sang raja semesta, dia adalah sang pembuat hukum, hukum Taurat itu. Bolehkah dia mengabolisinya? Bisa nggak? Bisa. Kalau manusia memang nggak bisa membatalkan hukumnya Tuhan. Tapi Tuhan sendiri bisa membatalkan hukumnya sendiri. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus Efesus 2 ayat 15. Jadi kalau Anda tanya saya, Purita, apakah hukum Taurat itu masih berlaku apa enggak? Saya mengajukan Efesus 2 ayat 15 bahwa hukum Taurat itu sudah batal. Nah, kalau sudah batal, kita biasanya nggak kebayang, mana mungkin. Tapi itulah yang ditulis dalam Efesus 2 ayat 15 bahwa kematian Kristus itulah yang membatalkan hukum Taurat. Kita baca pelan-pelan. Perhatikan, Anda bacanya harus pelan-pelan. Sebab dengan matinya, dengan kematiannya di dalam dagingnya, ia membatalkan hukum Taurat. Kalau betul-betul naskah ini bilang membatalkan, maka jangan diartikan tidak batal. Kalau Anda mengartikan ini tidak batal, berarti Anda mengubah firman. Kita baca naskah bahasa Inggrisnya. Having abolished. Apa itu abolish? Abolisi, pembatalan. Ya. Kenapa kok bisa batal? Karena ada enmity. Apa itu enmity? Enmity itu perseteruan berdarah. Bahasa Yunaninya ektran. Ektran di sini. Dengan perseteruan di dalam dagingnya, yaitu kematiannya sendiri, maka ia membatalkan hukum Taurat. Nah, katargesas. Katargesas dalam bahasa Yunani ini betul-betul artinya nullifying, batal. Jadi kalau batal, jangan ada orang yang berani mengatakan ini tidak batal. Berarti kalau
Dia mengatakan ini bukan pembatalan Taurat, dia mengubah isi firman. Kita harus membaca Alkitab sesuai yang tertulis apa adanya, nggak boleh diubah. Ayat ini menulis hukum Taurat batal. Nah, kata batal dalam bahasa Ibrani itu sama, BTL, batal. Karena kata batal itu berasal dari bahasa Arab dan kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu serumpun, maka batal di sini ada BTL ya. Nah, bacanya ini befatlo, di dalam pembatalan olehnya, darinya, dengan suatu perseteruan berdarah di dalam dagingnya. Untuk apa? Pada Taurat. Jadi Taurat itu batal karena ada perseteruan berdarah di dalam dagingnya, yaitu kematiannya sendiri. Dengan demikian hukum Taurat batal. Betul-betul batal. Jangan ada orang berani-berani mengubah ayat ini menjadi tidak batal. Karena betul-betul ayat ini bilang batal. Kemudian orang bertanya, orang Kristen, pendeta pun banyak yang menolak itu, bahwa itu batal. Kemudian mereka mengajukan suatu argumentasi. Kalau hukum Taurat itu batal, apakah kita sekarang nggak punya hukum? Nah, satu lagi mereka mengatakan, kalau hukum Taurat itu batal, hukum Taurat kan itu ada jangan mencuri, jangan berzinah, jangan membunuh, dan lain-lain. Kalau hukum Tauratnya batal, berarti bolehkah membunuh? Nah, ini adalah salah kaprah pengertian. Mereka ketakutan Taurat dibilang batal karena memberikan argumentasi yang dulu nggak boleh membunuh, sekarang boleh membunuh. Yang dulu nggak boleh berzina, sekarang boleh berzina. Yang dulu nggak boleh mencuri, sekarang boleh mencuri. Bukan begitu. Ya. Perlu kita sadari bahwa pembatalan Taurat tidak menjadikan orang Kristen tanpa hukum atau anomos, tanpa aturan, enggak. Bukan berarti kalau enggak ada hukum, enggak ada aturannya, bukan begitu. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kematiannya itu membatalkan Taurat, Tuhan Yesus sudah mencanangkan suatu hukum yang baru. Apa itu hukumnya yang baru? Kita pelajari. Pembatalan hukum Taurat itu bukan keadaan anomos tanpa hukum, karena Yesus sudah memberikan satu tatanan baru, yaitu hukum kasih, hukum Kristus yang isinya dua saja, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kalau hukum Taurat itu kalau diperinci ada 613, hukum Kristus cuma dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bagaimana penerapannya? Nah, di dalam hukum Kristus memang tidak diperinci, tapi dengan melaksanakan hukum kasih dari Tuhan Yesus, Anda tidak akan mencuri milik orang lain karena kasih. Mengasihi sesama itu punyanya teman saya, itu punyanya saudara saya, itu punyanya tetangga saya, itu punyanya rakyat yang saya pimpin. Saya nggak boleh korupsi dong. Nah, kenapa? Karena ada kasih. Kita tidak akan membunuh orang lain karena kasih. Kita tidak akan berzina ngambil istrinya orang lain. Kita nggak akan berzina ngambil suaminya orang lain. Karena apa? Karena kasih. Kita memberikan sedekah karena kasih. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja bukan karena takut nanti hartanya dimakan belalang pelahap, tapi karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Nah, kan beda sekarang. Jadi betul-betul kita tidak akan membuat susah teman kita. Kita tidak membuat sedih teman kita. Karena apa? Karena kasih. Kita rajin ke gereja menyembah Tuhan, bersekutu seperti malam ini. Karena apa? Karena kasih kepada Tuhan. Jadi cukup dua saja.
Jadi jangan takut dikatakan bahwa hukum Taurat itu batal, bukan berarti keadaan tanpa hukum, tapi kita memiliki hukum yang masuk kepada esensinya. Kita nggak usah pakai dibilangin jangan gini, jangan gitu. Kita menjadi orang yang dewasa. Kalau anak umur 5 tahun, mamanya masih teriak-teriak, jangan makan permen banyak-banyak, nanti giginya rusak. Tapi hari ini kita yang dewasa, kita nggak akan makan permen banyak-banyak, kita nggak akan makan yang mengandung gula banyak-banyak, karena supaya apa? Karena kan kita tahu, nanti kalau kebanyakan gula nanti diabetes. Diabetes is the mother of all disease. Nah, kan beda. Jadi pemahaman bukan soal boleh nggak boleh, bukan soal melanggar hukum atau tidak, tetapi kita tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan. Jadi bukan soal boleh nggak boleh, tapi proper or not proper. Ya, paham sampai di sini. Jadi itulah yang menjadi salah paham banyak orang Kristen termasuk pendeta-pendeta yang ketakutan kalau dibilang Taurat itu batal. Mereka bilang, wah nanti boleh berzina, boleh mencuri, boleh selingkuh, boleh korupsi. Bukan, ya. Kita tidak akan melakukan semuanya itu atas nama kasih. Karena kita memiliki hukum esensi yang baru, yaitu hukum Kristus, hukum kasih. 2 hukum saja cukup untuk membuat Anda seperti telah melaksanakan 613 hukum Taurat. Jadi menghadapi kebingungan di antara orang Kristen dalam memahami Efesus 2 ayat 15, kita harus mengetahui bahwa dasar untuk kita tetap ada di dalam hukum adalah memahami Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Nah, kuk, ol bahasa Ibraninya. Ol ini adalah pikulan. Itu istilah orang Yahudi untuk menyebut hukum. Jadi hukum Taurat yang 613 itu seperti sesuatu yang dipikul kemanapun orang Yahudi pergi. Di mana saja, kapan saja. Karena 613, maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu semua letih lesu. Kenapa letih lesu? Karena kalian memikul hukum yang berat dengan bermacam-macam peraturannya itu. Kemudian Yesus memberikan satu undangan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan apa? Dengan memberikan pikulan kuk yang lain dan belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut, ya. Kalau hukum Taurat itu kan ada konsekuensinya. Orang yang melanggar Sabat bisa dihukum mati. Ya kan? Tapi di sini Yesus lemah lembut. Hukumnya itu manis, enak. Seperti sang pembuat hukumnya siapa? Yesus Kristus yang rendah hati. Ketika kita tidak memerinci hukum yang rumit itu, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk, nah kuk ini apa? Pikulan yang merupakan idiom dari hukum. Ya. Hukum yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hukum itu ringan. Hanya 2 saja. Ya. Nah, dari sini kita dapat memahami apa yang dimaksud dari Matius 11 ayat 28. Disinilah Tuhan Yesus mendeklarasikan hukumnya yang enak kepada orang-orang Yahudi yang letih lesu karena memikul 613 hukum. Dan bukan itu saja, masih ada tambah-tambahannya lagi, yaitu hukum peraturan yang dibuat oleh para rabi. Jadi bayangkan orang-orang Yahudi sudah 613 hukum Taurat, masih ada peraturan-peraturan para rabi. Mereka melakukan ribuan peraturan. Jadi nggak salah Tuhan Yesus mengatakan kalian semua letih lesu. Karena diikat oleh hukum yang sangat terperinci itu. Dan Yesus menawarkan sebuah kuk
yang enak, yang membuat ketenangan. Oli, hukumku itu enak. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Uli ini maksudnya kuk aku. Pikulan yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tadi kita sudah membaca Yakobus 1 ayat 10 bahwa hukum itu harus dilaksanakan secara sempurna. Melanggar satu hukum, melanggar satu mitzvah, melanggar semuanya. Jadi kalau ada 613 harus 613. Nggak boleh 612, nggak boleh 610, nggak boleh 500 apalagi. Harus secara sempurna 613. Sedangkan hukum Kristus itu cuma 2. Nah, hukum inilah hukum bagi kita yang enak dari sang pembuat hukum yang sangat rendah hati. Sama di sini juga begitu. Hukum Kristus cuma 2, tapi kalau Anda melanggar satu, sama dengan melanggar semuanya. Anda boleh banyak melakukan charity, Anda boleh banyak memberikan sumbangan kepada gereja. Tapi ketika Anda mengabaikan hukum kasih, Anda mengabaikan tetangga Anda yang kelaparan, Anda tahu ada orang meminta tolong kepada Anda dan Anda mempunyai dan Anda tidak bantu, ketika Anda tidak melaksanakan hukum Kristus yang cuma 2 ini sama. Melanggar satu mitzvah, Anda melanggar seluruhnya. Nggak peduli Anda itu rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi kalau Anda tidak mengasihi sesama manusia, Anda bersalah kepada semuanya. Nah, hukum kasih itu diperincikan dalam Matius 22 ayat 30-40. Anda tahu, Anda pasti tahu ayatnya. Orang Kristen pasti tahu isi ayat ini. Tuhan Yesus menjawab kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Nah, ini sudah mengandung sari dari 613 hukum dan kitab para nabi. Hama aser bahasa Ibraninya untuk persepuluhan. Persepuluhan adalah salah satu perintah di dalam hukum Taurat. Yang tadi saya bilang batal. Efesus 2 ayat 15. Tapi bukan berarti kalau kita memandang begini lantas kita diperhadapkan pada boleh nggak boleh, hitam putih enggak. Kita mempelajari persepuluhan yang menurut hukum Taurat ini kita memahami secara praktikal dan filosofisnya untuk memiliki sikap dan respon yang benar. Jadi pelajaran kita malam ini bukannya saya mengharamkan persepuluhan, ya. Persepuluhan boleh tetap dilaksanakan, tetapi persepuluhan bukan suatu hukum yang mengikat lagi bagi orang Kristen. Karena orang Kristen tidak diikat oleh hukum Taurat. Orang Kristen diikat oleh hukum Kristus. Jadi seandainya ada gereja yang masih melaksanakan persepuluhan, nggak usah diharamkan. Istilahnya boleh kita pakai, tetapi tentang kewajibannya bukan suatu kewajiban seperti hukum Taurat yang mengikat itu. Anda tetap boleh memberikan persepuluhan karena Anda mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu saja ya. Nah, jadi di sini kita belajar satu filsafat mengenai memberikan sesuatu atau memberkati pekerjaan Tuhan supaya gereja tetap dapat berlangsung pelayanannya. Jadi di sini saya mengajak Anda untuk bersama-sama berpikir bukan soal boleh atau tidak boleh. Dan di sini ada pemikiran yang bagus. The genius of the end, the tyranny of the all. Jadi melaksanakan hukum kasih itu bukan ini atau itu, tetapi ini dan itu akan lebih baik, ya.
dua-duanya kita serap. Bagaimana sih menjadi orang Kristen yang benar? Banyak orang Kristen itu masih berpikiran, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nah, kalau kita itu masih berpikiran, boleh nggak boleh, berarti kita masih balita, kita masih taman kanak-kanak. Kalau kita adalah orang-orang Kristen dewasa, pemikirannya itu sudah patut atau tidak patut, proper or not proper, ya kan? Ketika Anda diberkati Allah dengan berlimpah-limpah di dalam pekerjaan Anda atau dalam hal apapun, ya. Ketika Anda memiliki sesuatu, ketika ada kasih di dalam hatimu, Anda pasti memiliki jiwa yang memberi. Generosity adalah perwujudan dari kasih. Maka sebagai seorang Kristen, bukan soal boleh atau nggak boleh persepuluhan atau nggak boleh persepuluhan, tapi proper or not proper. Jadi di sini masih banyak orang itu stres rohani. Ada juga orang yang ditakut-takuti juga oleh beberapa hamba Tuhan. Kalau kamu nggak bayar persepuluhan nanti kamu usahamu bangkrut. Ditakut-takuti. Nah, ketakutan semacam itu adalah jenis dari orang yang masih tingkat rohaniannya itu belum tinggi, belum dewasa. Kalau dia dewasa, seperti orang dewasa, bukan soal boleh atau enggak boleh. Pisau nggak boleh dipegang oleh anak umur 3 tahun atau 5 tahun. Karena dia belum tahu fungsinya, ya kan? Tetapi ketika anak kita itu sudah berumur 15, 17, dia pegang pisau, maka ibunya akan tahu, oh dia mau ngupas mangga, dia mau ngupas buah apel. Dia tahu, ibunya sudah tahu, anaknya sudah boleh pegang pisau. Tapi waktu umur 3 tahun nggak boleh pegang pisau. Jadi di sini bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi proper or not proper. Maka mengenai hukum Taurat, ya, saya harapkan kita semua menghindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Soal silsilah percecokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat itu sia-sia belaka. Demikian yang ditulis di dalam Titus 3 ayat 9. Orang Kristen itu sering lupa bahwa matinya Kristus di kayu salib itu artinya penggenapan hukum Taurat yang membuat Taurat itu selesai dan juga batal. Nah, jadi dengan pimpinan hukum Taurat, kita sebenarnya tidak di bawah hukum Taurat lagi. Jadi di dalam kedewasaan rohani bukan soal boleh nggak boleh, tapi patut tidak patut. Soal mendatangkan manfaat atau bukan manfaat. Hidup kita harus menjadi berkat. Apa sih sebenarnya yang dipersoalkan dalam persepuluhan itu? Karena antara jemaat dan pendeta itu biasanya saling curiga, ya kan? Pendetanya curiga, kamu pelit amat sih, gitu kan? Atau jemaatnya menganggap, nanti persembahanku nanti dibuat beli tas Hermesnya Ibu Gembala. Atau buat beli diamondnya Ibu Gembala. Oh nanti dibuat beli alpat baru, gitu kan. Nah, jadi ada saling curiga. Jadi sebenarnya ada sikap yang buruk di antara kita yang menjangkiti yang di bagian jemaat dan juga yang di bagian hamba Tuhan. Karena dua-duanya sama-sama cinta uang. Jadi cinta uang jangan cuman ditujukan pada pendeta yang mengkhotbahkan persepuluhan saja dong. Karena jemaatnya pun cinta uang. Apa yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, tentu saja kita nggak tutup mata juga. Dengan adanya banyak sekali cabang-cabang gereja, dengan adanya gereja yang dibuat seperti entertainment yang saya sebut sebagai churchtainment. Untuk apa sih? Kadang-kadang memang gereja itu
menjadi industri, sudah menjadi industri entertainment dan whatever ya. Dan itu sudah sesuatu yang menyimpang. Maka kita harus melihat ibadah kita menjadi ibadah yang proper. 1 Timotius 6 ayat 6-8, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun di dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, 1 Korintus 13 ayat 4. Kita harus mengingat sifat-sifat kasih. Yang pertama kasih itu sabar. Yang kedua kasih itu murah hati. Kalau hatinya murah, maka dia akan dengan berbahagia, dengan sangat rela memberi atau mendukung pekerjaan Tuhan di mana gereja Anda, di mana Anda di gereja digembalakan. Nah, jadi sebenarnya di sini harus ada kepercayaan antara hamba Tuhan, Bapak Gembala, dan keluarga Bapak Gembala, juga pada jemaatnya. Ada satu karikatur yang agak satir ya. Why do churches want money when it is the root of all evil? Jadi ini kiranya menjadi satu koreksi bagi kita semua. Nah, satu lagi. Dalam Matius 14 ayat 14-21, perhatikan. Tuhan Yesus itu mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil untuk mukjizat yang besar. Kenapa? Karena anak kecil itu biasanya lebih tulus. Kenapa Tuhan Yesus kok nggak minta kepada para ibu atau para bapak yang ada di situ? Karena bapak-bapak ibu-ibunya ini pada kikir. Maka Tuhan Yesus justru mendapatkan roti dari anak kecil. Jadi ini hanya satu contoh kasus saja bahwa jemaat pun banyak juga yang kikir, cinta uang, kepemilikan, maunya gratis melulu, tidak mau berbagi. Jadi kita nggak boleh hanya salah-salahkan pendeta saja soal persembahan dan persepuluhan. Dalam Matius 18 ayat 3, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil. Jika ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti anak kecil, memberikan segala sesuatu yang dia miliki saat itu, semuanya untuk Tuhan, untuk kebaikan, berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, sekarang kita belajar tentang etimologi. Apa itu etimologi? Istilah. Kita mempelajari istilah persepuluhan dan mitzvot hukum Taurat tentang persepuluhan. Biasanya ayat ini sering dibacakan dalam khotbah Bapak atau Ibu Pendeta mengenai persepuluhan kan? Bawalah seluruh persepuluhan Hamma Aser bahasa Ibraninya ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Tapi tentu saja Maleakhi 3 ayat 10 ini memiliki konteks. Kenapa sampai ada firman demikian? Jadi di sini sebenarnya konteks Maleakhi ini ada satu waktu yang dimana orang Israel itu tahu bahwa orang Lewi itu nggak dapat pusaka kepemilikan tanah, yang dimana mereka itu harus bekerja untuk pelayanan kepada ibadah, sehingga kehidupan mereka itu harus disokong. Tapi orang-orang Israel lainnya itu tidak memberikan sokongan persepuluhan kepada para orang Lewi, sehingga orang Lewi harus bekerja, padahal mereka harus membaktikan hidupnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Nah, maka di sini suku-suku lain yang tidak memberikan iurannya untuk menyokong satu suku yang tidak mendapatkan pembagian tanah sejak zamannya Yosua, maka mereka ditegur, mereka harus membawa persepuluhan supaya orang-orang Lewi dapat hidup. Nah, Anda baca di sini Bilangan 16 ayat 26 bahwa orang Lewi
itu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah satu suku yang diperuntukkan untuk pekerjaan Tuhan, melayani di kemah tabernakel. Karena Israel itu ada 12 suku sebenarnya, ya. Nah, suku Yusuf itu menjadi suku Efraim dan Manasye. Suku Lewi disendirikan karena dia melayani Bait Allah, maka suku-suku yang lain, 12 suku lainnya, jadi suku Israel itu kalau di total itu sebenarnya ada 13, karena suku Yusuf itu mendapat 2 bagian, Efraim dan Manasye, maka satu suku Lewi ini mendapat sokongan dari 12 suku lainnya. Kemudian persepuluhan dari kata 10. Nah, bahasa Ibrani-nya asar, jadi ma'aser. Hukum Taurat untuk persepuluhan. Imamat 17 ayat 30 banyak sekali harus dibawa ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, dari manakah objek-objek dari persepuluhan? Biasanya dari agricultural dan juga dari hasil-hasil tanah. Jadi ada mempersembahkan persepuluhan ternak kalau dia memang pekerjaannya itu berternak, ada persepuluhan dari hasil bumi juga. Nah, mereka menyerahkannya kepada orang Lewi di sini, ya. Orang Lewi, di antara orang Lewi itu ada yang menjadi imam. Jadi itu persepuluhan yang pertama. Kemudian ada persepuluhan kedua, Ma'asyer Sheni. Kalau tadi Ma'asyer Rishon itu persepuluhan yang pertama harus diberikan kepada orang Lewi. Nah, sekarang saya mau ngomong dulu orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu biasanya melayani sebagai singer, melayani sebagai tukang bersih-bersih tabernakel, terus orang yang mempersiapkan segala barang-barang yang ada di perabotan di kemah suci. Di antara orang Lewi itu ada para imam. Nanti 10% dari 12 suku itu diberikan kepada orang Lewi. Kemudian 10%-nya lagi diberikan oleh orang Lewi kepada para imam. Jadi imam ini mendapatkan 1/10 dari 1/10. Paham? Karena nggak semua orang Lewi menjadi imam kan? Maka dari orang Lewi yang mendapatkan 1/10 dari keseluruhan orang-orang Israel itu, khusus para imam hanya mendapatkan 10% yang didapatkan dari seluruh suku Lewi. Lalu bagaimana dengan persepuluhan yang kedua? Persepuluhan yang kedua ini biasanya diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri. Dikonsumsi untuk kapan? Dikonsumsi ketika mereka itu merayakan hari raya besar di Yerusalem. Jadi persepuluhan kedua ini tidak diberikan kepada orang Lewi, tetapi dihabiskan sendiri oleh si pemberi ini ketika mereka merayakan hari raya di Yerusalem. Nah, dan di sini orang-orang Israel diwajibkan untuk tidak melalaikan orang Lewi. Mereka harus memberikan dengan sukacita persepuluhannya itu. Kemudian orang Israel ini ribet ya hukum persepuluhannya. Persepuluhan yang kedua Ma'asyer Sheni ini di tahun pertama dan di tahun keempat dan di tahun kelima untuk dimakan sendiri, ya. Jadi bukan untuk orang Lewi, dimakan sendiri ketika mereka berada di Yerusalem merayakan hari raya, berhari raya, berhak naik haji aliyah menuju Yerusalem. Nah, untuk menuju Yerusalem kan perlu biaya. Biayanya diambil dari mana? Biayanya diambil dari Ma'asyer Sheni, persepuluhan kedua. Jadi persepuluhan kedua ini dihabiskan sendiri oleh pemiliknya. Jadi jemaat itu sendiri menghabiskan persepuluhan yang kedua untuk dihabiskan ketika berhari raya di Yerusalem.
Kemudian Ma'asyir Syeni untuk tahun yang ketiga dan keenam itu disisihkan sendiri. Disisihkan untuk apa? Disisihkan untuk fakir miskin. Maka namanya Ma'asyir Ani. Ya, paham di sini? Jadi persepuluhan orang Israel itu tidak seluruhnya diberikan kepada orang Lewi saja, tapi ada satu yang dihabiskan sendiri ketika mereka itu merayakan hari raya di Yerusalem, dan juga diberikan kepada fakir miskin yang namanya Ma'asyir Ani. Ditulis dalam Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Nah, kalau seandainya gereja mau melaksanakan ini, ya laksanakan persis seperti apa yang ditulis di dalam hukum Taurat. Saya nggak melarang Anda untuk melaksanakan hukum Taurat, nggak apa-apa, ya boleh. Tapi ingat, hukum Taurat ada 613. Kalau menganggap Taurat harus dilaksanakan boleh, tapi harus tuntas. 613 hukum, persis seperti perincian-perincian ini. Ribet kan? Ya kan? Nah, tidak membelanjakan persepuluhan kedua Ma'asyir Syeni segala sesuatu kecuali makanan dan minuman untuk kebutuhan nanti pergi ke Yerusalem. Wah, ada banyak sekali. Kalau dibaca ini nanti selesainya besok ya. Nah, ada satu yang harus dipahami sebenarnya ya. Persepuluhan adalah hukum yang sebenarnya hanya untuk bangsa Israel. Karena hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Inggris, bukan untuk orang Itali, bukan. Persepuluhan itu hanya untuk bangsa Israel. Nah, mungkin Anda heran, wah Bu Rita ngajarin yang aneh-aneh nih. Ini pun ada dasarnya, ya. Persepuluhan itu hanya untuk bangsa Israel, Gentile, ya, orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi. Nggak boleh bawa persepuluhan karena sesuatu yang disentuh oleh orang kafir yang bukan Yahudi, buat orang Yahudi itu nggak proper. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang melaksanakan Taurat. Taurat itu disampaikan kepada bangsa Israel. Perhatikan di sini Imamat 7 ayat 34. Taurat diberikan kepada bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa Mesir, tidak diberikan kepada bangsa Yunani, tapi khusus bangsa Israel. Bilangan 18 ayat 26 juga menuliskan bahwa persepuluhan ini diberikan dari milik pusaka, hasil bumi dari orang-orang Israel itu untuk dipersembahkan kembali untuk menyokong kehidupan orang-orang Lewi. Tapi kita sering juga dengarkan bahwa orang Kristen itu adalah Israel secara rohani. Nah, tapi kalau Israel itu secara rohani, ya orang Kristen itu adalah orang Kristen rohani, tapi kenapa kemudian persembahannya maunya duit, nggak mau yang rohani, ya kan? Kalau Kristennya adalah Israel rohani, duitnya harus rohani juga dong. Tapi kan Bapak Pendeta nggak ngomong begitu, gitu kan? Nah, jadi kita harus konsisten. Seandainya kita itu betul-betul mau melaksanakan Taurat. Nah, jadi kembali lagi, seperti yang sudah kita pelajari semuanya, bahwa mempelajari firman itu bukan soal boleh atau nggak boleh. Tetapi soal proper or not proper. Soal patut dan tidak patut. Ya kan? Kita tidak akan nyolong mobilnya tetangga, ya, bukan karena boleh mencuri, gara-gara Tauratnya itu sudah batal, bukan, kita punya hukum yang lain. Kalau kita mengasihi sesama kita, Anda nggak akan nyolong mobil tetangga, nggak akan, ya, karena Allah itu kasih dan kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Kalau Anda violence, mengambil sesuatu yang nggak patut, berarti Anda merusak tatanan undang-undang dasar kerajaan surga, yaitu apa? Hukum kasih. Jadi jangan lagi tanya, boleh nggak ya? Boleh nggak ya ngasih persepuluhan? Boleh nggak ya? Saya bilang boleh, ya.
Tetapi cara pemberiannya bukan seperti Taurat memerintahkan. Kalau Taurat memerintahkan seperti itu, nah Anda masih ada di dalam hukum Taurat, dan hukum Taurat itu ada 613. Kapan mulai persepuluhan di Israel? Kapan mulainya? Kapan? Apakah sejak zaman Musa? Enggak. Karena sejak zaman Musa, orang-orang Israel belum bercocok tanam. Orang-orang Israel baru bercocok tanam ketika memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua, ya. Jadi hukum Taurat dan perincian-perinciannya itu baru secara resmi dan sempurna itu bisa dilaksanakan ketika orang Israel menginjak tanah perjanjian. Ulangan 12 ayat 1. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kemudian langsung saya baca ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu, korban nazarmu, korban sukarela, anak-anak sulung lembu, sapi, kambing, dombamu. Nah, jadi persepuluhan jelas baru diberikan ketika orang Israel menginjak tanah perjanjian. Jadi sama juga hari ini, persepuluhan hanya bisa diberikan di Israel, tapi karena Israel itu bait Allahnya sudah runtuh, orang Judaism sendiri pun hari ini tidak dapat memberikan persepuluhannya. Dan objek persepuluhan di Israel adalah, ya, objeknya gandum, jelai, hasil-hasil agriculture, anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, pohon korma. Dan ini adalah objek persepuluhan di Israel. Jadi bagi petani, ada mereka harus memberikan persepuluhannya. Ada juga bagi peternak, ada peraturan memberikan persepuluhannya. Tapi kemudian setelah mereka itu dibuang ke Babel, ada rabi-rabi tertentu yang menambah-nambahkan peraturan-peraturan baru, yaitu persepuluhan-persepuluhan yang lain. Persepuluhannya tadi itu apa? Gandum jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, zaitun, korma, dan juga hasil ternak. Ya, jelas di sini. Tapi kemudian ada rabi yang kemudian menambahkan persepuluhan jenis-jenis persepuluhan bumbu-bumbu dapur. Yaitu apa? Selasi, adas manis, dan jintan. Ini enggak ditulis di kitab Torah. Ini adalah peraturan tambahan. Inilah yang kemudian dikritik oleh Yesus. Celakalah kamu, hai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan tambah-tambahan, ya, yang bukan persepuluhan yang ditulis di dalam Ulangan 8 ayat 8 dan juga ketentuan-ketentuan yang ditulis dalam Imamat 27 ayat 32. Tapi ini adalah tambah-tambahan, yaitu persepuluhan selasih, adas manis, dan jintan. Ini tambah-tambahan yang boten-boten ditambahkan. Tapi kemudian orang-orang Farisi ini mengabaikan yang terpenting di dalam hukum Taurat, yaitu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Ingat tadi, hukum Taurat ada 613. Mereka menambahkan persepuluhan dengan selasih, adas manis, dan jintan. Tapi mereka kemudian melupakan belas kasihan dan kesetiaan. Mereka menjadi orang-orang yang sombong, melupakan kasih. Dan di sini Tuhan Yesus mengutuki orang-orang yang demikian. Bumbu-bumbu dapur sedemikian ini nggak diatur di Taurat, tapi ditambahkan jadi persepuluhan yang boten-boten seperti ini. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Jadi kalau ada Bapak Pendeta memberikan ayat Matius 23 ayat 23 untuk sebagai legitimasi kepada orang Kristen untuk membayar persepuluhan, ini nggak mengena.
Karena ini bukan suruhan Tuhan Yesus yang menyuruh membayar persepuluhan, tapi ini adalah kritik Tuhan Yesus kepada para Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang mana mereka itu lebih memperinci peraturan yang boten-boten daripada belas kasihan dan kesetiaan. Jadi Matius 23 ayat 23 ini bukan ketentuan perjanjian baru bagi jemaat untuk membayar persepuluhan. Karena ini adalah kritik kemarahan Yesus kepada orang-orang Farisi yang menambah-nambahkan jenis-jenis persepuluhan yang boten-boten. Ya. Jadi kalau ini dikhotbahkan sebagai legitimasi supaya jemaat memberikan persepuluhan, ini nggak kena mengenang. Ya, tapi sekali lagi Anda jangan salah paham, saya bukannya melarang atau anti persepuluhan, bukan ya. Tapi kalau ini dijadikan sebagai legitimasi, ini nggak tepat. Atau Lukas 11 ayat 42 ini nggak tepat juga. Jadi Matius 23 ayat 23 juga Lukas 11 ayat 42 ini adalah persepuluhan bumbu-bumbu dapur yang ditambahkan, yang nggak ada di Taurat. Persepuluhan yang boten-boten dan Tuhan Yesus marah. Bukannya nyuruh, marah. Ya. Nah, jadi jelas bahwa Yesus tidak menyinggung tentang hukum persepuluhan yang sesuai dengan hukum Musa, tapi Yesus sedang menyorot persepuluhan tambah-tambahan di luar Taurat. Dan Tuhan Yesus marah di situ. Lalu bagaimana dengan profesi lain? Misalnya tukang kayu. Yesus Kristus kan tukang kayu, bapaknya Yusuf kan juga tukang kayu. Nah, kepada tukang kayu, perhatikan, Taurat tidak menuntut bayaran persepuluhan dari profesi ini, selain petani dan peternak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang Judaism masa gini, ya, orang yang beragama Yahudi hari ini, itu masih diwajibkan membayar persepuluhan? Mereka juga nggak bisa kok membayar persepuluhan. Kenapa? Alasannya simpel. Karena ketiadaan bait Allah. Dan yang ngomong ini adalah seorang rabi. Beliau adalah sahabat saya, namanya Rabi Yaakov Baruk. Saya kutipkan satu podcast supaya kita semua dapat mendengarnya. Yang kedua nih sekarang, kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, yang akan timbul adalah salah kaprah. Ya, betul. Atau krisis identitas. Nah, Ya, sekarang kita ngomong Iya. ini lumayan tegang nih bagian yang sini. Ketika terjadi salah kaprah, maka kemudian banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi rindu untuk melaksanakan sebagian ibadah Yahudi. Kita ambil contoh salah satu lah ya, persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabi. suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan Karena? yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Oh. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka sendiri, tanah suci. tanah Di luar Israel. itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya, Nggak bisa. harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Oke. Dan jangankan orang Yahudi di Amerika atau di Indonesia, orang Yahudi di Israel pun yang Iya. tidak punya ladang, tidak punya ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus kasih persepuluhan nggak? Yesus tukang kayu ya kalau tidak Iya. salah kan. Iya. Dia mau bawa apa? Kursi ke bait suci atau bawa meja? Tentu Nggak kan bisa. tidak kan. Iya. Petrus seorang nelayan, ikan bukan objek persepuluhan, hanya
eh, hasil ladang itu hanya ada 7 yang bisa dibawa itu seperti jelai, selasi dan lain-lain Jinten. itu. Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi. Sebenarnya yang lebih dari itu yang harus dibawa itu oat misalnya kan. Ya. Lalu harus dibawa itu hasil buah-buahan, Ya. buah-buah seperti kurma, buah seperti persimmon atau Ya. delima, something like that. Ya. Dan juga hasil ternak itu seperti kambing, sapi itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh yang punya. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya ternak dibawa ke Yerusalem. Ya, itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak itu Ma'asyer Sheni, Iya, Ma'asyer kedua. iya. Itu dibawa untuk dimakan, dikonsumsi di Yerusalem Iya. oleh satu keluarga itu. Yang menyerahkan itu yang memakan. Iya, yang menyerahkan dia serahkan, dia makan sendiri. Jadi di bukan situ. dikasih untuk Lewi atau untuk Dia aktivis. makan di situ. Dia yang makan sendiri. Dan dengan catatan, ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang terlalu jauh fanatik dalam hal persepuluhan. Mereka selalu meyakini bahwa persepuluhan itu bisa diuangkan. Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang. Oh. Satu-satunya yang bisa diuangkan itu kalau you tinggal jauh dari Yerusalem, Iya. misalnya di Galilea atau di Haifa, lalu tidak mungkin you bawa 3 ekor lembu, Iya. bawa-bawa terus itu ke Yerusalem sangat jauh, you bisa jual. Iya. 3 lembu itu jual di Haifa, lalu sampai di Yerusalem, uangnya itu tebus lagi beli. Dipakai untuk membeli Lagi 3 membeli lembu, ternak, ya. itu yang dibawa. Kemudian untuk dipakai buat apa itu? dimakan. Dimakan Dimakan satu oleh keluarga si bersama-sama. pemberi itu Iya. sendiri. Karena itu Ma'asyer Sheni. Yang Rishon udah ada yang buat Lewi. Oh. Yang setiap tahun. Rishon Oke. kan itu tiap per 3 tahun, per 2 tahun kedua, keempat, keenam. Dan itu siklusnya semita, tiap per 7 tahun siklusnya. Lalu Ma'asyer ketiga, persepuluhan ketiga itu persepuluhan orang miskin, Ma'asyer Ani. Hanya tahun ke-3 dan ke-6, 1, 3, 6, tahun ganjil. Bukan tiap bulan. Loh, tahun ganjil. Tahun. Dan siklusnya dalam 7 tahun Shemitah, tahun ke-7 tidak boleh ada persepuluhan. Tidak boleh disentuh ladang, tidak boleh ternak disentuh, itu tahun Syabat. Jadi sebetulnya persepuluhan dalam konsep Yahudi itu bukanlah suatu pemusatan kekayaan. Kekayaan buat siapa? Orang Lewi. Bukan. Orang Lewi tidak butuh uang, mereka hanya butuh makan, mereka bekerja di bait suci. Mereka tidak butuh untuk menumpuk kekayaan di dalam bait suci karena mereka kan imam. Nah, perlu diketahui Lewi dan Kohen ini berbeda. Kohen itu apa sih? Imam. Ya, Lewi itu bukan imam, ya, pekerja, ya. pemusik yang bersih-bersih. Jadi orang Israel bawa perpuluhan itu 1/10 ke orang Lewi. Nanti orang Lewi bawa lagi persepuluhan itu ke imam, ke Kohen. Jadi imam itu menerima 0,1% dari orang Israel. Wow, 0,1%. 0,1% bukan 10%. Itu pun ada jeda-jedanya di mana tidak ada persepuluhan. Iya, kalau kita tidak ada ya tidak. Ya, sehingga tidak ada pemusatan Jadi kekayaan beda antara betul-betul. Lewi dan imam. Lewi itu kalau saya cuma ambil contoh aja ya. Ya. Lewi itu supaya kita pahami gampang, di gereja misalnya WL. Itu Worship Lewi. leader itu Lewi. Cleaning service itu Lewi. Itu tugas-tugas Lewi di bait Allah. Imam, gembala itu imam, atau itu yang Kohanim. Jadi kalau misalnya buat contoh-contoh aja ya, misalnya benar-benar mau diterapkan seperti di bait Allah, jemaat harus kasih ke WL sama ke cleaning service. Nanti mereka yang kasih 1/10 lagi Kepada gembalanya. kepada imam kalau mau. Kalau mau itu konteks yang ada di Torah seperti itu. Kalau mau dilaksanakan, Iya, laksanakan dengan seperti prinsip itu. But that's just a sample ya. Iya, Karena orang non Yahudi tidak sama sekali dikenakan perintah untuk memberi itu. Iya. Nah, oke. Ada lagi? Kapan persepuluhan diberikan dalam perjanjian lama dan jenisnya apa saja? Tadi kita sudah mempelajari ada Ma'aser Rishon, persepuluhan pertama diberikan kepada orang Lewi, dan kemudian ada Ma'aser Sheni, persepuluhan kedua yang dimakan sendiri oleh pemberinya ketika merayakan hari raya di Yerusalem, dan juga yang ketiga ada Ma'as Sheni, persepuluhan ketiga yang diberikan kepada orang-orang miskin. Kapan orang Israel memberikan persepuluhan? Orang Israel membayar persepuluhan setiap tahun
sesuai yang ditulis dalam Ulangan 14 ayat 22, tapi tahun ke-7 ada pengecualian. Karena itu adalah tahun Sabat, mereka tidak memberikan persepuluhan. Setiap tahun ke-3 dan ke-6 dalam jangka waktu 7 tahun ada persepuluhan lain yang diberikan kepada orang miskin dan orang Lewi juga. Apa hukumannya kalau orang Israel itu tidak memberikan persepuluhan? Ternyata hukum Taurat tidak memberikan satu konsekuensi bagi orang-orang yang tidak memberikan persepuluhan. Nggak ada konsekuensinya. Ya kalau nggak ngasih ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu bukan perilaku dari orang-orang beriman. Nah, sekarang bagaimana dengan konteks Maleakhi pasal 3 ya tadi itu sudah saya sentil sedikit. Sebenarnya ketika Maleakhi pasal 3 itu dikotbahkan itu nggak kena-mena dengan orang Kristen, enggak. Ini konteksnya adalah orang-orang Israel waktu itu tidak memberikan persembahan yang semestinya yang harus diberikan kepada orang-orang Lewi dan membiarkan orang-orang Lewi menjadi pekerja bagi orang-orang Israel lainnya. Dan ini di mata Tuhan adalah jahat. Nah, sebenarnya persepuluhan itu adalah milik orang Lewi, ya yang pertama. Persepuluhan kedua itu milik anggota keluarga kita sendiri. Kita menyisihkan 10%, tapi untuk keluarga kita sendiri ketika merayakan hari raya di Yerusalem. Dan juga persepuluhan ketiga adalah persepuluhan yang dipersembahkan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Jadi sebenarnya soal persembahan itu bukan soal boleh atau tidak boleh. Tadi saya bilang apa? Proper atau not proper. Patut tidak patut. Kalau kita mendapatkan banyak berkat, patutkah kamu diam saja ketika gereja itu memerlukan biaya untuk operasional? Patutkah demikian? Ya kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita patut memberikan persembahan. Orang Kristen harus tahu bahwa Alkitab Perjanjian Lama, golongan Lewi dan golongan imam itu berbeda. Pemberian persepuluhan itu bukan diberikan kepada imam, bukan diberikan kepada gembala, tetapi diberikan kepada orang Lewi yang tadi Rabi Yaakov Baruk itu kalau diandaikan hari ini itu diberikan kepada WL, diberikan kepada singer, diberikan kepada pemusik, diberikan kepada cleaning service. Baru orang-orang Lewi ini memberikan 10%-nya kepada imam, kepada gembala. Karena orang Lewi ini adalah suku Israel yang khusus dipekerjakan menurut Taurat melayani di kemah suci atau di bait Allah. Dan mereka itu bukan golongan imam. Dan imam mendapatkan 10% dari yang diterima oleh orang Lewi ini. Yang artinya para imam hanya mendapatkan 1% dari persembahan umat Israel yang lainnya. Dan seandainya hari ini orang-orang Kristen memberikan persepuluhan, ya nggak apa-apa. Kita anggap itu sebagai persembahan khusus karena kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Jadi inilah respon yang benar. Apa sih respon kita itu kalau memberikan persembahan di gereja? Yaitu asas keadilan. Kasih itu memberi, kasih itu peduli. Gereja perlu biaya operasional, kita mendukung pelayanan gereja.